Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Kafi Hamdani. Saya dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu teknik presentasi dan komunikasi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran yang diharapkan, lingkup kegiatan, dan juga terakhir pendekatan pelaksanaan. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang pada materi hari ini yaitu perkembangan kota terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Menurut Doxiadis 1968, perkembangan kota dapat berupa pertumbuhan dan transformasi. Transformasi merupakan perubahan fungsi lahan yang terjadi secara bertahap. Jadi, tahapan transformasi itu ada meliputi beberapa tahapan, yaitu pertama penetrasi, kedua invasi, ketiga dominasi, dan keempat suksesi. Kita masuk ke konsep transformasi kota dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu penetrasi. Jadi, penetrasi itu adalah masuknya fungsi atau kegiatan baru ke dalam suatu kawasan yang sebelumnya memiliki fungsi yang seragam. Yang kedua, invasi. Invasi ini terjadi ketika fungsi baru berkembang lebih banyak dan mulai mempengaruhi fungsi lama, tetapi belum menjadi fungsi utama kawasan. Yang ketiga, dominasi. Dominasi ini terjadi ketika fungsi baru menjadi lebih dominan dibandingkan fungsi lama sehingga karakter kawasan mulai berubah. Yang terakhir yaitu suksesi. Suksesi merupakan tahapan ketika fungsi lama telah tergantikan hampir sepenuhnya oleh fungsi baru. Next, yaitu dampak dan masalah. Kita bahas dampak dulu. Jadi dampak dari kegiatan ini yang pertama meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi. Selanjutnya menyediakan lapangan kerja baru, selanjutnya meningkatkan nilai lahan dan properti, yang terakhir mendorong perkembangan fasilitas dan infrastruktur kota. Jadi ini termasuk dampak positif jika digunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu masalah. Masalah ini bisa terjadi bermacam-macam. Yang saya bahas salah satunya yaitu yang pertama kemacetan akibat meningkatnya aktivitas perkotaan, berkurangnya ruang terbuka hijau, konflik pemanfaatan lahan yang tidak sesuai tata ruang, penurunan kualitas lingkungan seperti banjir dan pencemaran. Next kita ke tujuan dan sasaran. Untuk tujuannya yaitu mengkaji sesuai antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Untuk sasaran pada kegiatan ini yaitu diidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, terakhir diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Next, keluaran yang diharapkan atas adanya materi ini yaitu tersusunnya laporan hasil survei, teridentifikasinya karakteristik guna lahan Kota Bandung, diketahuinya variasi kegiatan pada kegiatan kawasan menjadi dasar dalam perencanaan tata ruang kota, mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan berkelanjutan. Jadi ini semua keluaran utama dari survei ini adalah laporan yang memuat informasi mengenai karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam perencanaan pengendalian dan pengelolaan tata ruang kota. Next, kita lanjut yaitu lingkup kegiatan. Kegiatan ini saya jadikan beberapa poin. Yang pertama yaitu lokasi
survei beberapa di Kota Bandung. Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan selama 1 semester. Fokus pada identifikasi guna lahan dan kegiatan. Yang terakhir yaitu data digunakan untuk mendukung analis tata ruang. Jadi di sini lingkup kegiatan survei mencakup seluruh wilayah Kota Bandung yang terbagi di dalam 6 wilayah pengembangan atau WP. Survei dilaksanakan selama 1 semester dengan fokus pada identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang berkembang di setiap wilayah kawasan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar analisis dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan tata ruang kota. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan ini juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu merumuskan kebutuhan data penelitian. Kedua, merumuskan populasi dan sampel. Ketiga, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Keempat, menentukan target area untuk disurvei. Kelima, melakukan survei dan etika survei. Keenam, mengolah dan menampilkan data. Dan yang terakhir ketujuh, itu melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Jadi, dari pelaksanaan survei diawali dengan memahami permasalahan yang akan diteliti, kemudian menentukan kebutuhan data populasi dan sampel. Setelah itu disusun instrumen survei untuk mendukung pengumpulan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Next, pengorganisasian kegiatan. Di sini saya membagi juga beberapa poin. Yang pertama yaitu membentuk tim survei. Yang kedua, menyusun proposal kegiatan. Ketiga, menentukan kebutuhan data. Keempat, melakukan pencarian data. Kelima, menyusun anggaran biaya. Dan terakhir yaitu mengurus perizinan terkait. Oke, next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya bisa menarik kesimpulan. Berdasarkan survei yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung merupakan langkah penting dalam memahami dinamika pemanfaatan ruang perkotaan serta proses transformasi yang terjadi di dalamnya. Melalui pelaksanaan survei yang sistematis dan terarah, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara guna lahan dan aktivitas yang berkembang pada setiap wilayah. Baik, sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebih mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.